Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan tolonglah kami, agar iman kami semakin hari, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Imamat 19 ayat 16. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah engkau pergi ke sana kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Tema renungan saat ini adalah Stop Fitnah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti sering mendengar ungkapan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Hal ini ada benarnya, karena dengan fitnah berbagai macam hal buruk dapat terjadi pada orang yang difitnah. Sakit hati, kekecewaan, kebencian, penyiksaan, dan bahkan sampai kematian. Dalam Amsal 25 ayat 18 berkata, orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Selain Nabot, Daud, Daniel, Yesus dan Stefanus juga pernah mengalami fitnah dari saksi-saksi palsu. Dan akhirnya Yesus dan Stefanus dihukum mati karena tuduhan jahat tersebut. Ketika seseorang adalah orang yang benar dan musuhnya tidak dapat menemukan apapun untuk menjatuhkannya, maka memberikan kesaksian palsu adalah senjata yang umum dan ampuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melarang orang yang menyebarkan kesaksian dusta, memfitnah orang lain, membenarkan yang salah, dan menyalahkan yang benar. Artinya, Tuhan membenci hal-hal itu, karena fitnah adalah kekejian di mata Tuhan. Jika kita melihat kepada nasib akhir dari Raja Ahab dan Ratu Isabel yang menyebarkan fitnah kepada Nabot, Tuhan memberikan ganjaran yang setimpal atas segala kekejian dan kejahatan yang mereka perbuat di sepanjang hidup mereka. Mereka berdua tewas terbunuh dengan sangat mengenaskan. Maka jangan sampai lidah kita dipenuhi fitnah untuk menjatuhkan orang lain. Sebagai pengikut Yesus, kita seharusnya memperkatakan pujian dan memberikan semangat kepada sesama kita. Seharusnya kita saling menopang, menolong, dan mengangkat satu sama lain. Jauhilah kebiasaan membicarakan orang lain, sebab dari situlah biasanya muncul tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada fitnah. Kasihilah sesama dan jangan memfitnah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pergaulan, hindarilah orang-orang yang mempunyai kebiasaan memfitnah, karena kebiasaan buruk orang lain kadang bisa memberikan pengaruh buruk kepada kita. Tetaplah memiliki kebiasaan yang baik agar kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Mari kita bangun kebiasaan mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, yang bermanfaat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, urapilah mulut kami ya Tuhan, agar dapat mengeluarkan kata-kata yang membangun orang lain, bukan yang memfitnah orang lain,
sehingga orang lain mendapatkan celaka. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka yang mengalami masalah atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong, sehingga mereka merasakan cinta kasih dan penyertaan Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat kepada pimpinan bangsa kami, sehingga dalam menjalankan tugas, dalam melakukan apapun, dalam mengambil keputusan, biarlah seturut dengan pimpinan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami yang akan kami lakukan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah hikmat kepada kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, biarlah dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami, ya Tuhan, agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami alaskan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.